Tersambung ya. Dan kata Sabit al-Banani radhiyallahu an, telah bersakit aku dalam baca Quran pada masa 20 tahun. Dan beroleh aku kesukaannya 20 tahun. Dan seperti demikian itu kata Utbah mendirikan amal pada waktu malam. Dan kata setengah ulama rahimahullah, tiada di dalam dunia itu waktu yang menyerupai akan nikmat ahli surga. Mana nikmat ahli surga? Nikmat bertemu dengan Allah, itulah nikmat ahli surga. Karena terbuka hijab seterang-terangnya di akhirat adalah ahli makrifat, para nabiin, para siddiqin, dan para muqarrabin. Ya, di bawah pada itu syuhada, di bawah syuhada salihin. Melainkan barang yang mendapat akan dia oleh alif tamalluk dalam hati mereka itu pada malam halawatul munajat. Artinya gini, dia munajat itu cerita lidah, tapi dalam munajat itu semuanya, munajat itu gini, arti dasarnya berkata pelan di hadapan Allah. Itu sebenarnya munajat, bukan doa. Artinya memuji, menyanjung Allah dulu. Contohnya di Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian itu adalah kepunyaan Allah, Tuhan pengatur sekalian alam. Kayak orang berpandir. Pandir. Ini masih menyanjung-nyanjung. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan itu pengasih lagi penyayang, diulangi 2 kali supaya lebih kuat hatinya merasakan kasih sayang Tuhan. Tuhan itu Maliki Yaumiddin. Seandainya nanti habis hari dunia, yang menguasai, yang memiliki, yang menjadi raja, pengatur sekali hari kiamat, cuman Allah sendirian. Itulah hari pembalasan. Namanya Malik Yaumiddin. Baru pernyataan dari hamba. Karena itu ya Allah, ini masih munajat. Iyyaka, hanya Engkau saja na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya Engkau saja nasta'in, kami minta tolong. Dah, ini munajat. Baru doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Setelah Allah tadi dipuji oleh hamba, baru hamba itu memohon. Disitulah berdoa. Itu maka beda munajat dengan doa. Sampai ke bawah. Jadi macam gini lah, kita datangin seorang, Kak, kalau perempuan, aku ini tak ada lagi tempat yang aku bergantung minta bantuan. Yang kulihat yang paling pemurah cuman kakak. Ini tulus, bukan nganjung-nganjung supaya dapat, enggak. Memang semata-mata dia memang dari ikhlasnya itu. Udah gini-gini dibilang gini-gini lah, kesan dia macam perbuatan dia, tolonglah Kak, bantulah. Itu doanya. Coba kalau datang doa terus nodong terus, kan gak beradab. Ini sama Allah, teruskan ya. Itulah dia merasa tamaluk tadi, payah mengatakan bacakan tamaluk. Kemudian man abadahu li syai'in bi wujudi minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi.
waraddal uqubata anhu fama qaba bihaqqi awsafi. Barang siapa menyembah Allah karena suatu yang diharapnya. Waduh, kalau mau nyembah Allah aja. Kenapa kau sembah Allah? Iyalah supaya aku jangan nanti disiksa di neraka, supaya aku nanti masuk surga, supaya aku dijauhkan bala, supaya banyak. Ini dia menyembah Allah karena ada sesuatu yang diharap, namanya ada yang diharap daripada perlakuan penyembahannya itu, ada diharapnya daripada Allah. Atau karena menolakkan ia dengan taatnya akan datang siksa. Wah, supaya aku jangan disiksa Allah, masuk neraka. Macam lah. Kalau macam gini, orangnya macam ini, maka tiadalah ia berdiri pada hak segala sifatnya. Berarti kau belum melaksanakan kehendak hak sifat Tuhan. Kalau mau nyembah aja betul-betul. Jangan karena ini dan itu. Nah, kalau hanya karena dan ini, kau belum bisa melaksanakan apa yang dikehendaki oleh hak Tuhan. Hak sifat Tuhan itu belum kau laksanakan. Karena bahwasanya hak Tuhan atas segala hamba itu, bahwa menyembah mereka itu akan Dia, karena segala sifatnya, sifat Allah itu adalah jamilah. Udah yang ku minta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu yang ku minta. Dan tidak ku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kalau dikaji lagi halus-halus, diciptakan jin dan manusia, tapi syaratnya dikasih iman oleh dulu Allah duluan. Waktu iman di roh itu alastu birabbikum, semuanya mukmin waktu itu. Nah, cuman iman mengiringi sesudah dia masuk ke badan. Sebab badan ini adalah kumpulan nafsu. Segalanya yang mengalihkan lain pada Allah di situ kumpulnya. Tapi karena Allah menjaganya, nafsu tadi ditindih oleh nur iman, kalah dia. Jadi kalau dipikir-pikir, yang membuat kau nyembah itu aku. Kalau udah imannya sampai ke situ. Tapi kalau belum imannya sampai ke sana, ya nyembah itu ya akulah, rasa aku beribadat. Kalau rasa aku beribadat, kembali kamu tanya. Berarti kau beribadat itu ada tujuan. Sedangkan sementara Allah diciptakan manusia itu untuk menzahirkan hak ketuhanan. Kenapa diciptakan oleh Allah manusia? Dua tujuannya. Yang pertama, ada yang mengenalnya. Yang kedua, ada yang menyembahnya. Itu tujuan. Sementara langit, bumi, dan segala isinya, itu adalah untuk fasilitas hidup manusia selama dia di dunia. Disiapkan menurut takdir rezekinya masing-masing. Maka Allah bilang wa faddalna ba'dakum ala ba'din fil ukul, dan kami lebihkan sebagian kamu daripada sebagiannya tentang masalah makan. Ada makan ada makan yang sakit. Udah memang rezekinya kayak itu, mana? Udah ada. Jadi kita ini tinggal menjalani aja lagi tinggal. Caranya ya Allah lah buat sebab kan. Jadi sebenarnya sifat Allah itu sebenarnya bagus kepada hamba. Namun begitu pun semua itu rahmat. Kalau memang ditetapkannya dia orang beriman, ya rahmatnya. Kalau dibuatnya orang pun taat, kena rahmatnya juga. Rahmat itu rahimah. Yarhamu rahman wa rahmatan. Artinya sayang. Ku buat kau taat karena aku sayang. Kenapa sayang? Aku nggak mau menyiksamu di akhirat. Itu maka sayang aku. Ku buat kau taat di dunia ini. Karena sayang aku itulah ku buat kau taat supaya kau jangan disiksa nanti di akhirat. Ku buat kau bertauhid supaya kau jangan disiksa di akhirat. Ku buat kau jangan salah beramal di dalam ilmu syariat supaya kau jangan disiksa.
Kalau enggak nanti fawailul musallin semuanya. Hah? Sholat tapi salah. Apa enggak kena siksa semua? Nah, jadi rahmat Allah tadi lah. Itu maka dikatakan semata-mata rahmat Allah. Itu induk asalnya. Bukan kena amal. Masuk surga itu kena rahmat Allah. Karena rahmat Allah mendahului, maka orang ini jadi taat. Karena rahmat Allah mendahului, maka orang ini tidak sesat. Maka karena rahmat Allah mendahului, maka orang ini tidak syirik. Itu maka aku masukkan kau ke surga karena rahmatku. Arti mendahului segala satu rahmatku itu. Adapun perlakuannya itu perlakuan mengiringi yang dirahmati tadi. Nah, bukan amal, enggak, bukan amal. Amal itu pelaksanaan. Sebab di amal pelaksanaan timbul nanti bermacam-macam penilaian. Ada orang beramal merasa dia beramal. Nah, kan penilaiannya berbeda. Ada beramal nanti karena dia merasa dia beramal, dia minta balas. Kalau hanya pedoman kepada amal. Bukan amalnya itu, rahmat Allah itu sebenarnya. Sebenarnya juga di sisi lain, rahmatku itu mendahului atas murkaku. Pada prinsipnya dulu kan kuajari kalian, alastu birabbikum, itu rahmatku. Kuperkenalkan tentang aku kepada kalian, hai segala ruh. Kalian jawab semua, bala, syahidna, ya, kami saksikan. Ini rahmatku mendahului. Tapi karena aku taruhkan kalian di badan yang bercampur dengan nafsu, setan banyak di situ, habis. Apa boleh buat lah ya, kau kusiksalah. Padahal enggak rahmatku itu mendahulinya duluan. Tapi karena kau peduli, apa boleh buat lah. Syirik itu enggak ada ampunan. Kalau kesalahan syariat tapi tidak syirik, masih ada harapan. Maka syirik ini yang enggak disadari. Enggak disadari dia. Salam. Sama siapa? Abang Tony, Pak. Hah? Abang Tony. Mana mobilnya? Naik kereta lah ya. Rashid nggak ikut? Enggak. Salam. Adalah mana yang dapat nyambung tengah jalan jadilah. Yang penting ngaji. Gitu deh ya. Mana tadi? Maka. Oh belum. Pada hak. Maka barang siapa? Ya, karena bahwasanya itu lagi ya. Karena bahwasanya hak Tuhan itu atas hamba itu, bahwasanya menyembah mereka itu akan dia karena segala sifatnya yang jamilah ya. Maka barang siapa menyembah Allah karena suatu, maka adalah dia milik kepunyaan bagi suatu itu. Kau kepunyaan sesuatu. Sesuatu itulah yang menguasaimu, bukan Allah yang menguasaimu. Dan karena sesuatu kau menyembah Allah, maka terdindinglah ia kepadanya, kepada Allah. Apa boleh buat, berapa banyak orang sholat gak bisa berada pada Allah, karena ada tujuannya itu, tujuan sesuatu itu. Mau masuk surga lah, mau cari derajat tinggi lah, mau supaya jangan disiksa lah. Ya suatu. Maka sebenarnya atas hamba itu bahwa mengerjakan amal bagi tuannya. Ini amal lillahi, bagi Tuhan, milik Tuhan, untuk Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jangan kena untuk kepunyaanku.
Tuhan Azza wa Jalla. Karena jalalnya, karena memandang sifat jalal yang nampak Allah itu nyata kebesarannya jahir pada sekian alam. Dan karena azamahnya, karena nampak kebesaran kemuliaan Allah itu nyata pada sekalian alam. Dan barang yang di atasnya daripada segala keelokan sifat-sifatnya yang tiada sekutu dalamnya. Itulah sifat kamalat, sifat jamil. Semua keelokan-keelokannya ada. Jikalau menyalahi akan demikian itu enggak betul dalam permintaannya yang menyembah pada Allah itu enggak sebenarnya, dan mengerjakan di atas bagian nafsunya. Kalaupun dia mengerjakan di atas ikut nafsu, yang mendorongnya mengerjakan beramal itu karena nafsu, maka dia adalah berdiri pada hak sifat Tuhan. Berarti dia tidak dapat melaksanakan hak sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu ingin supaya sifat Tuhan itu nampak hak ketuhanannya itu memang betul-betul terarah kepada hamba. Hamba itu tunduk, patuh, tawaduk di dalam kejahiran sifat-sifat Tuhan tadi. Tunduk, tawaduk. Maka dikatakan nama di kursi, laisa kullu musallin yusalli. Tidaklah setiap orang yang sholat itu dikatakan sholat. Wa innama atakabbalus sholata mimman tawadha'a li 'azamati. Hanya sungguhnya aku menerima sholat bagi orang yang tatkala sholat itu tawadhu bagi kebesaranku. Cuman ada hak Tuhan, kebesaran Tuhan yang jahir pada sekian alam, yang jahir pada diriku, yang jahir pada syariat yang aku laksanakan sholat ini. Nggak ada akunya. Aku nggak ada arti apa-apa. Hamba, panah, mati, diatur, dikuasai, dimiliki. Itu yang ada sama aku. Baru tak tawaduk namanya. Maka tiadalah berdiri pada hak sifat, yang udah paham. Dan ada demikian itu. Kenapa maka bisa terjadi kayak gini? Itu adalah akibat daripada kejadian daripada jahlun. Dia nggak ngerti Tuhan, nggak ngerti hak hamba. Cuman besar-besar gitu aja lah. Orang sholat, orang rukuk, orang tidak. Ngapain kau sholat? Ya cari pahala supaya masuk surga. Orang itu kebanyakan udah terkenal kan itu. Tambah pula ustaz-ustaz, siapa mau makan ini nanti kayak gini. Wah, makin semangat dia. Nggak tahu hak hamba itu mana, hak Tuhan itu mana. Jahlun dia. Dan hatinya ghaflah, lupa kepada Tuhan, lupa kepada kejadian diri, lupa kepada tugas apa sebenarnya menjadikan manusia ini, lupa. Dan banyak hanyut tentang masalah dunia, dan tiada kasihnya bagi Tuhannya. Ya kurang cinta, nggak sampai merasa jinak macam dijelaskan tadi, nggak sempat ya. Dan tiada ma'rifatnya, itu ujungnya. Ujung-ujungnya tak ada ma'rifatnya kepada Allah. Kalau ini dikaji barangkali, Gumit berapa orang? Siapa yang betul-betul ma'rifat dapat dikira ditunjuk dengan kelingking? Itu baru Gumit. Belum lagi Kabupaten Langkat, belum lagi Provinsi Sumatera Utara. Karena pertama penyebarnya nggak ada, penyampainya itu nggak ada. Ada tanggung-tanggung, nggak sampai ke ujung. Ada tersedikit ngajar, buka lapak, entah mana di dunia diajarkan nggak tahu. Sampai aja. Kebanyakannya, jadi dia ngambang semua. Penjelasannya nggak ada, tak jelas, tak ada ditanggung jawab. Sampai mana ini sebenarnya? Tak ada tanggung jawabnya.
belum lagi Sumatera Utara. Ya Islam itu aja lah. Dan sungguhnya telah bersasan, telah berbeda pendapat segala kasat, bermacam-macam segala kasat, segala niat orang mengerjakan ibadat. Nah, dengan sekira-kira makam keduka mereka itu, dan menurut martabat ya tingkatan mereka itu, dan menurut paham mereka itu tentang Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Kemana pahamnya? Maka barang siapa nyembah Allah karena mengharapkan pahala dan takut siksanya, secara ibadat zahir sah, secara ibadat fikih. Padahal dalam keadaan ijtima. Nah, secara ijtima, secara kebanyakan pendapat ulama, secara fikih udahlah itu sah. Karena fikih itu zahir, ada syarat, ada rukun, selesai. Tapi di dalam tafsir Al-Fakhrur Razi, apa ceritanya? Cerita daripada Imam Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir, atas ketiadaan sah, tidak sah ibadat orang yang menyembah Allah karena takut akan siksanya atau karena mengharap-harapkan akan pahalanya. Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi memandang tujuan sholat itu intinya apa? Bukan hanya perbuatan zahir. Intinya itu aqimis sholata li zikri. Tegakkanlah sholat itu untuk mengingat aku. Nggak dapat ingat Tuhan, nggak dapat berapa pada Tuhan, berarti nggak ada sholat. Menilainya dia ke sana lebih tajam lagi. Imam Ghazali pun gitu nih tuh. Sampai-sampai bahasa orang-orang model ini, zuhur pertama hatiku liar sikit, salam sholat lagi. Gitu orang tuh. I'adah untuk mencari meningkatkan kebaikan. Sampai 2-3 kali salat zuhur supaya mantap. Nggak apa-apa. Ya, tak ada hukum larangan. Melarang i'adah nggak ada. I'adah malah disunatkan. Bukan soal nggak apa-apanya. Secara syariat mengulangi ulangan ibadat untuk mendapatkan kebaikan malah itu disuruh. Bukan soal nggak apa-apa. Disuruh. Kau sholat kau nggak beres. Kenapa orang berulang-ulang haji? Karena merasakan pergi pertama rasanya nggak mantap. Begitu perasaan orang dulu. Awak yang liarnya 90% tuh nggak mau lagi ngulangi. Entah kemana hanyutnya sholat itu. Yang penting aku sholat. Orang dulu begitu mencari nilainya. Tapi orang dulu yang tahu jalannya. Awak tak tahu jalan. Maka jauhlah perbedaan antara orang menyembah karena Allah dan antara orang menyembah akan dia akan Allah karena ada mendapat bagiannya, ada bagian nafsu yang diinginkan waktu dia menyembah itu. Maka orang yang muhakkik itu, maka orang yang sampai pengetahuan mereka itu pada sebenar-benar pengetahuan tentang Tuhan dan hamba, itu orang yang menyembah akan Allah itu karena malu dan ta'zim. Karena mereka menyembah itu takut salah, itulah malunya. Takut salah, jangan sempat aku ikut di dalam sholat ini. Itu muhakkik. Jangan merasa aku yang baca, jangan merasa aku yang berbuat. Jangan sempat aku liar hatiku ini, malu aku dalam sholat ini. Banyak salah. Dan aku sholat ini karena ta'zim, karena membesarkan Tuhanku. Bukan karena membesarkan diriku, karena mengharapkan pahala dan ini dan itu. Dan kata Abu Jazim Al-Madani radhiyallahu an, bahwasanya adalah aku malu daripada malu kepada Tuhanku, bahwa nyembah aku akan dia karena takut pada siksanya. Kalau aku nyembah Allah karena takut siksa, maka adalah aku seperti hamba yang jahat
Jikalau tiada takut ia, niscaya tiadalah dia berbuat dia. Nah, itu hamba yang jahat. Aku kalau nggak kerjakan dimarahi tuanku. Supaya janganku jangan direpeti, ku kerjakanlah. Ini hamba yang jahat namanya. Dan aku malu akan dia kepada Allah karena mengharapkan daripada pahalanya, pahala sholat, pahala ibadat. Kenapa? Kalau aku mengharapkan balasan pahala, maka adalah aku seperti orang yang mengambil upah yang jahat. Jikalau tak diberi upah kerjanya, niscaya tiada mengerjakan akan dia. Nah, itulah dia. Jahat berarti juga nih. Dan tetapi menyembah aku akan dia akan Allah karena kasih baginya. Macam tadi ceritanya lagi, berjinak-jinakan hati kepada Allah. Nikmat aku dekat Tuhanku, baru dikatakan manis dalam ibadat. Dan kata Syekh Abu Talib, telah diceritakan ia akan kami daripada Rasulullah SAW. Ini sabda Rasul, bahwasanya sabdanya sabda Rasul, jangan ada seorang daripada kamu seperti hamba yang jahat. Jikalau takut dia, lalu dikerjakannya. Dan jangan ada yang seperti orang yang mengambil upah yang jahat. Jikalau tak diberi upah, maka tidak diperbuatnya. Dan sebaik-baik hamba itu sahih. Artinya, jikalau tiada takut ia akan Allah, tiada durhaka akan Allah, yakni tiada ia mengerjakan ibadat karena takutnya, tetapi dia mengerjakan ibadat itu karena kasihnya juga. Jelas sahih. Aku mengerjakan bukan karena takut siksa, bukan. Aku mengerjakan karena kasihku. Macam kita mengabdi kepada orang tua. Kenapa kau kerjakan cuci piringnya? Aku sayang kali sama makku, sama orang tuaku. Aku kerjakan ini bukan karena apa-apa, karena aku sayang. Kapan aku mengabdinya kalau nggak kayak gini? Itu sahib namanya. Perasaan hati itu kalau nggak berbuat jasa kepada mak, ibu, bapak, rasanya nggak enak. Ada macam kurang dia lakukan itu. Ini disuruh pun tawar lagi. Tapi kalau ditaruh duit duluan, nih ya, siapkan. Wah, coba itu. Itulah dunia sekarang. Jadi nilai macam dulu tuh memang udah jauh kan bedanya. Dulu mengabdi pada orang tua itu, ya Allah, tahan derita dulu, enggak minta apa-apa. Sekarang orang tua ngabdi sama. Iya pula itu pula. Awak dulu masih anak-anak kan, tak bawa baju, cuman celana aja lah. Ikut ngangkut tak apa gumpalan rincahan, kan begetah lumpur kan, angkut andak di bantangan kan. Wah, kuruk-kuruk mata banyak lumpur kan. Dulu begitu, sawah dulu kan dalam-dalam, dibusukkan dulu apa tuh yang ditajak tuh, baru diambil taruh ke pinggir. Mana senang nyawa mengabdi dulu, tak ada minta apa sedikit pun. Senang aja. Senang aja mengerjakan itu, enak dia. Kami merantau 2 orang sama mama, orang ini nggak tahu. Ke sana tuh, ke apa namanya, sebelum ke perkotaan sana tuh, buka hutan di situ di sebelah kiri, bangka punya kaibas. Kami ngerjakan sama mama berdua. Awak itulah pengawal-pengawalnya. Mama itu paling takut dilintah, kalau dilintah awak suruh turun ke bawah. Semuanya lintah lah. Orang mana tahu? Orang itu kecil lagi. Awidan. Ya begitulah, kita praktek lah ya.
Saya kepingin tajam-tajam betul praktik. Kalau alam akan datang. Karena kasihnya juga ya. Jadi ini kalau enggak ada halangan, saya hari Jumat pergi ke tebing. Wajah. Nah, jadi 2 kali lah kita libur ya. Nah, jadi saya apa nanti? Jadi Sabtu dua kali Sabtu. 2 kali Sabtu lah. Jadi kami kita belajar bahasa kami Sama lah, Prela juga semua pengajian. Kamis besok masih Bisa, Nah, bisa. Kamis besok masih bisa. Selasa pun cuma sekali ya Pak? Iyalah, salah. Nah, ini perhatikan, ini praktek ini agak payah kali. Nah, karena perjalanan sangat halus. Jangan ada gambaran suatu apapun lagi di hati. Jadi tak ada istilahnya kebanggaan, kehebatan, keturunan, ada. Ini Pak, ini cucu Tuan Syekh. Jangan Jawa tak laku tuan cucu Tuan Syekh itu. Sama dari Medan. Ini cucu Tuan Syekh. Tak apa Tuan Syekh. Ini marifat bukan di pusaka ini. Anugerah Tuhan. Baiklah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa asal dia diam. Asal dia diam, panah ya. Ini waktu kita mengatakan nanti tawakal, kita udah lepas dari diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berserah diri ke dalam-Mu. Aku lepas ini diri, kupulangkan urusannya dalam urusan-Mu. Aku gak ikut-ikut lagi mengatur diriku, mentadbir diriku, menguasai diriku. Aku keluar dari diri. Coba rasa keluar, rasa berlepas diri kita, badan kita ini rasa berlepas dari rasa akunya itu. Kita tinggalkan akunya itu, aku tinggalkan. Jadi badan terduduk di sini sendirian. Di diri itu kan ada melihat lepas kontan, berikut juga dia. Jadi maka itu waktu mata melihat nih, kita nggak boleh ikut. Mata melihat biar itu melihat adalah kejairan sifat basar Allah punya. Kalau aku ikut, aku malah jadi syirik, mencampuri urusan melihat ini. Aku ikut-ikutan pula situ. Nah, nggak boleh. Tahu ini memang ilmu Allah itu meliputi sekian alam, meliputi pada hati diri. Hati diri itu meliputi menerima liputan ilmu Allah. Ya tahulah dia itu dirinya, itu tikar, itu warna merah, itu warna kuning, ini rumah. Tahulah orang ilmu Allah meliputi. Aku udah keluar dari yang mesti keluar supaya kau nampak bahwa yang melihat itu Allah, yang tahu itu Allah ilmunya, yang mendengar itu sifat sama, yang melihat itu sifat basar, jahir di mata, mata diri. Kalau nanti membaca berzikir kita atau di sholat, itu kalam Allah, syaratnya dia keluar dari diri. Adapun ruh, ini yang pertama fungsinya menghidupkan badan yang benda mati, yang kedua membawa hak ketuhanan supaya jahir di badan. Karena roh itu yang dapat mengenal alastu birabbikum duluan. Supaya hamba ini, badan ini terbawa oleh roh, yaitu mana? Terbawa, terpengaruh kepada pengenalan yang diterima oleh roh, supaya pengenalan pada Allah itu zahir dan batin. Wah gitu. Jadi dia di mana? Badanku hanya tempat kezahiran hak-hak Tuhan.
Tapi batinku melihat Allahnya yang meliputi pada segala sesuatu, yang menguasai pada sesuatu, yang mengetahui pada segala sesuatu, yang mendaki terjadinya segala sesuatu. Aku lihat itu. Dah, ringkasan cerita, lepas diri, batasan melepas ini, nggak nampak lagi diri kita itu. Tengok, kita masih nampak diri kita dulu. Oh, nampak belum habis, tawakalnya belum sempurna. Semana sejauh mungkin jangan nampak lagi dirimu, jangan tahu menau lagi dirimu. Inilah yang dikendaki oleh Ibnu Arabi. Kalau dia memang betul pandai, dia nggak tahu lagi dirinya, nggak nampak lagi dirinya, nggak tahu alam dunia, nggak tahu surga, nggak tahu akhirat, nggak tahu makamnya. Lepas. Wah, mana dirimu? Tah, nggak tahu. Urusan Allah punya udah. Kau nggak nengok dirimu lagi? Enggak. Aku nggak berani lagi. Pertama itu hak Allah. Kedua udah aku pulangkan, aku kembalikan. Allah suruh irji'i ila rabbiki. Ya aku pulangkan dah pula. Maka aku yakin sebaik-baik pengatur diriku adalah Tuhan. Dah, itu tinggal keyakinanku aja lagi tinggal. Tinggal keyakinanku aja. Sebaik-baik mengatur diriku Tuhanku. Habis. Kata Nabi Ibrahim di ayat lain, inni muhajirun ila rabbi fahuwa sayahdin. Sungguhnya aku hijrah kepada Tuhanku. Pindah aku kepada Tuhanku. Enggak ke diriku lagi. Enggak sangkut aku nengok dunia lagi. Fahuwa sayahdin. Dia yang menunjuki aku. Bes, ada yang wadimu lagi, periksa. Kalau ada tinggalkan. Berkata Ibrahim di lain, ini muhajirun ila rabbi wa wal azul hakim. Sungguhnya aku hijrah kepada Tuhanku. Inilah dikatakan hijrah kepada Allah dan kepada Rasul. Lain cerita lagi. Mari kita peringati tahun baru hijrah. Man hajara ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Siapa hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu hijrah kepada Allah. Macam mana hijrah kepada Allah sedangkan Allah itu enggak nampak, enggak nyata, bertempat enggak? Pulang urusan itu dalam urusan Allah, baru dikatakan hijrah dia kepada Allah. Bukan hanya peringatan-peringatan ini nyambut tahun baru Islam hijrah, bukan itu. Pulangnya itu betul apa enggak ada hijrah kepada Allah? Kau mana sangkut di mana nih? Di ruangan ini kau enggak hijrah. Sangkut di dirimu kau enggak hijrah. Sangkut masih dalam pemikiranmu kau enggak hijrah. Kau lepaskan dirimu, kau pulangkan urusan dirimu itu di dalam urusan semata-mata, urusan Allah semata-mata, baru dikatakan kau itu hijrah. Dah, aku udah pulang, aku serahkan, aku nggak nengok diri lagi. Berarti kau udah hijrah kepada Allah. Itu urusan Allah Ta'ala. Hijrah kepada Rasul mengikuti peraturannya yang dibawa agamanya itu. Yang dibawa agama Allah disambung kepada Rasul. Hijrah kepada Rasul. Ini aja bukan kalau kita kaji, kita seleksi begitu banyak yang nyangkut. Udah itu kau tinggalkan dulu, mana lagi? Aku tinggalkan ruangan ini dan alam dunia dengan seketika, sekejap mata. Tak, 1 detik aku udah gak berada di dalam dunia lagi. Maka ada ungkapan, dunia itu cuma satu langkah orang mukmin. Cuma 1 langkah orang mukmin. Kau masih nengok ruangan, masih dirimu, nengok dunia, masih nengok apa enggak sekarang nih? Kalau udah kau nggak nengok lagi, berarti kau benar. Dunia itu cuma 1 langkah orang mukmin. Mana terus? Mana dunia? Nggak nampak. Sebagaimana aku meninggalkan diriku, nggak nampak. Aku juga nggak nengok
ruangan dunia nggak nampak lagi karena sudah jauh kali sama aku. Itu urusan Allah Ta'ala. Ya, dunia dalam urusan kudat Allah Ta'ala. Badanku, diriku yang sudah kuserahkan berada dalam kudat iradah Allah Ta'ala. Kau mana? Aku sekarang supaya aku jangan salah, ya aku harus kembali kepada asal asliku, yaitu hakikatnya aku nggak ada kan. Nah, caranya aku panah lah, lebur, hancur, sirna, lenyap, merasakan nggak ada di diri, merasakan nggak ada di ruangan ini, merasakan tidak ada wujudnya di alam dunia secara menyeluruh. Coba periksa, ada apa enggak aku rasaku di ruangan ini? Periksa. Kalau ada rasa kau di ruangan ini, kau mesti ada wujud. Kau terpengaruh melihat mata, ini tikar di mana, kau masih punya wujud. Itu cuman melihat Allah punya, cuman satu-satunya Allah melihat. Kau jangan ikutan, kalau ikutan kau punya wujud. Ini nanti kita praktekkan waktu sholat, sudah itu baru praktek itu. Praktek panahnya harus di waktu di dalam sholat kita praktekkan, ya. Ada tahu ruangan, kau masih punya wujud, kumpulkan lagi. Tahu kau panah, tahu belum sampai. Nah, belum sampai perjalananmu. Jadi aku mana? Ini wujudnya ada kan? Ada. Ini wujud alam ini, wujud Allah ya. Allah cuma satu. Kejadian pada alamnya satu ini. Adapun alam akhirat itu sambungan massa. Sekarang alam cuma satu, nggak ada dua. Kejadian wujud Allah yang satu. Di alam itu banyak makhluk, banyak bermacam-macam, banyak segala yang kejadian terjadi, itu asmanya. Di dirimu yang diciptakan Allah sedang dulu di sini hanya ada kejairan, kudat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Badanmu hanya benda mati karena badanmu cuma tanah, saripati tanah cuma dia. Dan perbuatan badanmu dulu itu adalah apa? Nilai kau mana? Aku nggak ada. Coba rasa nggak ada nih pakai, kita istirahat sebentar, kita sholat, nanti baru kita praktek. Ya, ini mau dipisahkan. Panah dulu semua. Dah, atur sholat apa saja dah. Waktu berjalan tuh tetap panah. Waktu duduk tuh tetap panah. Ya, sholatnya asar. Sholat kan? Iyalah. Nanti siapa asal lu praktek tinggal prakteknya aja.